Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Matan Abi Syuja' atau kitab Takrib karya Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, ini adalah fasal menjelaskan tentang wa idza wajada luqatatan fi mawatin aw tariqin falahu akhduha aw tarkuha. Wa idza wajada, dan apabila mendapati siapa seseorang luqatatan barang temuan, fi mawatin di tanah tak bertuan, aw tariqin atau di jalan umum, falahu maka bagi orang itu akhduha, boleh mengambilnya, au tarkuha atau meninggalkannya. Luqatah itu barang temuan di permukaan tanah. Kalau di bawah permukaan tanah namanya rikaz. Dalam fikih pensikapannya berbeda. Kalau kita nemu di permukaan tanah, ini yang akan kita bahas hari ini insyaallah, ada ketentuan-ketentuannya. Tapi kalau kita nemu di bawah permukaan tanah, maka itu namanya rikaz. Kalau rikaz itu misalnya jenengan gali sumur nemu mahkota Prabu Siliwangi misalnya gitu. Saya punya jamaah itu kerja di kontraktor nasional lah. Itu pernah dapat proyek, ngerjain proyek di daerah Mojokerto, Trowulan. Itu kan pusatnya Majapahit dulu katanya, enggak tahu betul apa enggak. Itu kalau ketika proyek itu enggak termasuk bikin jembatan, itu kan otomatis gali fondasinya kan dalam. Itu sering nemu emas itu di daerah sana itu. Mungkin peninggalan Majapahit itu. Bukan harta karun itu, harta Majapahit. Sering nemu, cerita ke saya. Jadi beliau enggak ngambil, yang ngambil itu teman-temannya. Nah, terus beliau cerita sama saya, itu teman-teman saya ngambil itu Ustaz, sekarang miskin semua katanya. Jadi yang ngambil emas itu sekarang miskin semua katanya, kata beliau. Sekarang miskin semua Ustaz. Kenapa ya Ustaz ya?
Saya balik tanya, loh itu dikeluarin zakatnya enggak? Kan dia nemu barang rikas, barang temuan itu. Ini terlepas dari aturan undang-undang ya. Terlepas dari itu, aturan fikihnya kan itu barang rikas. Dikeluarin zakatnya enggak? Wah, enggak ada yang zakat Ustaz, itu diambil sendiri. Saya jawab, ya itu yang bikin mereka miskin ya diantaranya itu enggak barokah itu. Karena emas temuan di bawah permukaan tanah namanya rikas. Itu kata Nabi, zakatnya khumus. Okamakal. Khumus itu 1/5. 20%. Zakatnya itu 20%. Setelah dipotong operasional bersih, zakatnya 20% kalau rikas. Jadi rikas itu barang temuan tapi di bawah permukaan tanah. Yang ini enggak wajib mengumumkan. Yang ini. Langsung jangan ambil juga enggak. Saya ngomong fikih ya, terlepas dari perundang-undangan di negara kita. Terlepas dari itu, kalau di fikih itu sudah bisa diambil dan kalau mencapai nisabnya dikeluarkan zakatnya 20%. Itu seperti itu. Nah, saya pernah tahu juga orang di Jombang kalau nggak salah itu pas gali sawah nemu mahkota beratnya 2 kilo emas itu sama permata-permatanya itu. Ya, jadi itu namanya rikas. Kalau luqotoh ini di permukaan tanah. Nemu uang, nemu apa binatang atau apa di permukaan tanah. Ini baru namanya luqotoh. Kalau ini ada aturan mainnya. Jadi kalau seseorang mendapati barang temuan atau hewan temuan, tidak hanya barang bisa hewan juga. Nanti kalau anak ada pembahasan tersendiri. Fi mawatin, di bumi tak bertuan. Saya nemu ayam tadi Ustaz di pekarangan tetangga sebelah. Oh, bukan nemu itu di tetangga sebelah kok. Dia punya ada bertuan tanahnya itu. Jadi bukan nemu namanya itu. Ya, jadi kalau memang itu ada orangnya pada pemiliknya tentu tidak masuk dalam bab ini. Atau di jalan umum, ya ini ada sesuatu yang terjatuh di jalan umum misalnya. Maka orang yang menemukan itu punya 2 hak. Pertama, boleh mengambilnya dengan konsekuensi tapi ya. Atau membiarkannya. Ya, jadi kita kalau nemu sesuatu seperti itu boleh mengambilnya, boleh pula tidak mengambilnya, membiarkannya. Cuman kalau ngambil di sini diatur konsekuensi hukumnya nanti. Kalau nggak ngambil ya sudah, juga nggak ngambil ya terserah, silakan aja. Walaupun nanti ada pertimbangan hukum juga sebenarnya nanti. Tapi secara umum begitulah. Dalam kitab fikih ini dikatakan wa akhduha aula min tarkiha. Mengambilnya itu lebih utama daripada membiarkannya. Jadi kalau kita mau mengambilnya itu lebih baik daripada kita tidak mengambilnya. Tapi memang punya konsekuensi. Wa idza akhadhaha, dan apabila orang tadi memilih untuk mengambil luqotoh tadi, barang temuan tadi, maka wajib alaihi ayya'rifa sittata asya'a. Maka yang bersangkutan harus mengenali 6 hal berikut ini. Jadi kalau dia memilih untuk mengambil sesuatu yang hilang tadi itu, maka dia harus mengenali 6 hal ini. Yang pertama, wi'a'aha. Dia harus tahu wadahnya. Karena nanti berkaitan dengan bayinah. Kalau ada orang setelah diumumkan, kalau ada orang datang terus dia mengaku itu barangnya, maka dia harus tahu wadahnya apa. Dari bahan apa misalnya, dari bahan plastik wadahnya atau kulit atau kalep atau apa, ya harus jelas itu. Maka orang yang mengambil harus tahu wadahnya apa. Terus wa'isofaha dan wa'afasoha dan afasoha ini kalau bahasa Jawanya itu wawadahani. Ada yang mengatakan kan kalau tadi bungkus yang langsung membungkus, kalau bungkus yang menutup itu afaso namanya. Jadi misalnya nemu barang gitu ya, nemu emas misalnya. Emasnya taruh di dompet. Nah, dompet ini ada bungkusnya lagi, bungkus yang menutupi dompet itu namanya isof itu. Afasoha. Kemudian wa afasoha wa waka'aha. Dan talinya. Dulu masih pakai tali ya.
Kalau sekarang mungkin kancingnya atau apanya lah gitu. Atau yang mengikatnya itu apa? Kalau dulu mungkin masih pakai tali dulu. Terus wa jinsiha dan jenisnya. Jenisnya apa ini? Emas, perak, uang, batu permata maksudnya. Terus wa adadaha dan bilangannya, wa waznaha dan timbangannya. Jadi harus mengenali wadahnya, tutupnya, tali pengikatnya, jenisnya, jumlahnya, berat timbangannya, harus mengenali itu. Itu tanggung jawab orang yang menemukan, harus mengenali 6 itu. Karena nanti kalau ada orang yang mengaku, dia harus menanyakan itu semua. Dan yang bersangkutan harus bisa menjawab. Kalau nggak bisa berarti bukan miliknya. Maka nanti mengumumkan tidak boleh terlalu detail. Kalau terlalu detail punya konsekuensi hukum. Kalau akhirnya ada orang datang, dia bisa menebak karena detail pemberitahuannya, terus diberikan barang itu kepadanya. Selang beberapa waktu pemilik aslinya datang, maka yang mengumumkan wajib mengganti. Kenapa? Karena dia terlalu detail dalam mengumumkan. Maka kalau di masjid ini, misalnya ada jamaah yang ketinggalan kunci atau arloji atau HP atau apa, itu mestinya ya, itu tidak ditaruh di etalase kaca yang kemudian orang bisa melihat. Karena akhirnya kan jelas, akhirnya orang siapa saja bisa ngaku. Nah, maka harusnya disembunyikan. Jadi pihak dari masjid, karena ada masjid tertentu itu ditambahkan di etalase gitu, jam apa kunci macam-macam. Ya itu kalau ada orang pikiran nakal kan bisa ngaku itu. Nah itu kalau sampai ngaku terus diberikan oleh pihak masjid, selang berapa waktu pemilik aslinya datang, itu wajib mengganti itu. Kalau secara hukum wajib mengganti. Makanya disembunyikan barang yang hilang itu, cuman kasih pengumuman aja, telah ketinggalan di masjid kami, atau ditemukan masjid di masjid ini misalnya apa gitu, diumumkan di luar sana, diberitahukan gitu. Tapi tidak usah detail-detail, karena nanti tanya mereknya, terus pokoknya semua yang berkaitan dengan benda itu ditanyakan lah gitu. Itu seperti itu. Dan dalam penyerahannya tidak wajib ada saksi. Yang penting wis saling percaya gitu aja. Terus kemudian wa yahfazuha fi jirsi misliha, dan orang yang mengambil tadi itu harus menjaga barang yang diambil itu di tempat yang memang seharusnya dia ditempatkan. Jadi kalau misalnya dia nemu uang, ya uang taruhnya di mana? Di lemari, dikunci, misalnya gitu. Kalau dia nemu perhiasan, ya taruh di lemari, dikunci, harus diletakkan di tempat yang aman lah. Nggak boleh diletakkan di tempat sembarangan kalau dia ngambil. Makanya kalau kita tidak yakin bisa menjaga, jangan diambil. Termasuk kalau dia nemu binatang seperti misalnya kucing. Sekarang kan kucing ada harganya. Kucing tertentu maksud saya. Ada kucing ini, kucing siapa ini kok kayaknya apa gitu. Atau kambing, kalau dicontohkan dalam fikih itu kambing misalnya. Maka kalau misalnya itu mau kita amankan, kita harus punya kemampuan memelihara dan meletakkan itu. Kalau misalnya dirasa rumahnya sempit, tidak mungkin, ya jangan diambil berarti. Kalau dirasa anaknya nggak suka kucing, ya jangan diambil. Karena nanti malah berantem di rumah nanti. Jadi ya biarkan saja sudah. Kalau memang kita tidak bisa mengambil, itu seperti itu. Nah, jadi saya ulang, orang yang mengambil harus punya kemampuan menjaga benda itu. Kalau nggak punya kemampuan menjaga benda itu, jangan diambil. Itu seperti itu. Summa idza arada atamlikaha, summa idza arada, apabila dia menginginkan tamlikaha, untuk memilikinya. Jadi kalau orang itu ingin memiliki, wa summa idza arada, apabila dia ingin, orang tadi ingin tamallukaha, untuk memiliki luqata tadi, maka arrafaha, dia wajib mengumumkan benda luqata tadi itu sanatan, selama setahun. Kalau itu jenis benda yang awet. Tapi kalau nemu gorengan, nemu pizza, nemu ongol-ongol
nemu sesuatu yang nggak bisa awet, nggak usah setahun. Bahkan tidak ada kewajiban, kalau versi kitab ini tidak ada kewajiban mengumumkan. Itu seperti itu. Kalau yang ini harus diumumkan. Kalau bendanya tipe kayak HP, jam, binatang yang bisa tahan lama tadi, ya itu diumumkan. Berapa mengumumkannya? Setahun. Dihitung, kalau ingin memiliki itu dihitung dari sejak mengumumkan, bukan dari sejak ditemukannya barang itu. Mengumumkannya di mana? Di masjid, di tempat barang itu ditemukan, dan di tempat-tempat keramaian. Para ulama mengatakan ini kontekstual. Kalau sekarang mungkin bisa diumumkan di media sosial, nah, misalnya di Facebook atau di status WhatsApp misalnya, atau di mana yang kita bisa mengumumkan. Yang penting harus diumumkan. Selama berapa? 1 tahun. Setelah 1 tahun baru boleh dimiliki benda itu. Di mana diumumkannya? Al-abwabil masajid, di pintu-pintu masjid dulu ya. Kalau sekarang mungkin ada papan sendiri. Wa fil maudhi'il ladzi wajadaha fihi, dan di tempat di mana dia menemukan barang itu. Jadi kalau misalnya dia mendapatkannya di pasar, ya diumumkan di pasar. Bisa pengumuman langsung ngomong, bisa ditempel. Ya tadi media pengumuman itu nggak harus sesuai di zaman itu. Bisa kita sesuaikan dengan zaman kita sekarang. Kalau dulu misalnya bisa melalui radio dulu, sekarang kan sudah melalui akun-akun media sosial kita juga sudah bisa sekarang. Di masjid izin sama DKM, ditempel di masjid misalnya. Nah, itu kalau sudah 1 tahun diumumkan, kok nggak ada yang ngaku, maka orang itu boleh memilikinya, tapi dengan konsekuensi kalau sewaktu-waktu pemiliknya datang tetap wajib mengganti. Fa'ilam yajid sahibaha, maka apabila dia tidak mendapati pemilik barang yang hilang tadi itu, maka kana lahu, adalah barang itu bisa menjadi miliknya. Kana lahu, maka adalah lahu untuknya apa? Ayatamal lakaha, memiliki benda apa tadi? Benda temuan tadi itu bisyartid dhaman, dengan syarat siap menanggung resiko kalau sewaktu-waktu orang yang punya datang, dia wajib mengganti. Itu seperti itu. Wal luqatatu, dan adapun luqatah ala arbaati adrubin. Ada 4 macam. Luqatah itu barang temuan itu ada 4 macam kata para ulama. Dari luqatah itu ada 4 macam. Ahaduha, yang pertama. Wal luqatatu, dan adapun luqatah barang temuan ala arbaati adrubin, atas 4 macam. Jadi ada 4 macam. Ahaduha, yang pertama, ma yabqa 'ala dawami, yaitu sesuatu yang kekal atau awet atau yang tetap 'ala dawam. Jadi dia bendanya awet, tidak gampang rusak lah. Ya tadi contoh arroji, HP, kunci, yang serupa, termasuk binatang, kambing misalnya. Dalam konteks kekinian mungkin nemu kucing, nemu kelinci, nemu apa, ya itu termasuk. Fahadha hukmuhu, ketentuannya tadi itu. Jadi kalau jenis yang kita temukan seperti itu, saya ulang, kalau kita ingin mengambilnya, kita harus paham betul hal-hal yang berkaitan dengannya, agar nanti kalau orang yang mengaku pemiliknya, kita tahu betul ciri-ciri dari apa yang kita ambil itu. Terus kemudian yang kedua, kita wajib mengumumkan sebelum kita kalau ingin memilikinya. Dan 1 tahun mengumumkan itu dihitung dari sejak diumumkan, bukan dari sejak ditemukan. Makanya kalau Anda berhasrat untuk memiliki, segera umumkan saja. Saya ulang, diumumkannya kalau di fikih ini ya, di masjid, di pintu-pintu masjid, dan atau di tempat di mana ditemukan. Kata para ulama ketika membahas masalah ini, dalam konteks kekinian bisa disesuaikan. Tidak harus di masjid, berarti bisa di mana? Di akun sosial, di media sosial kita, bisa melalui status di WhatsApp kita misalnya, atau seperti halnya di sini di masjid dan di tempat di mana barang itu ditemukan. Ya, atau melalui radio kalau zaman itu ya, ketika masih musimnya radio dulu misalnya. Kalau sekarang kan radio keskapate.
Ya monggo lah, itu soal cara itu. Yang penting ada kewajiban mengumumkan berapa 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun nggak ada yang ngaku yang punya, silakan dimiliki, tidak apa-apa. Tapi kalau qaddarallah, yang punya tiba-tiba datang dan betul itu pemiliknya dengan bukti-bukti yang bisa dia hadirkan, maka yang menemukan wajib mengembalikan. Kalau misalnya sudah habis barangnya, diganti dengan nilainya. Misalnya barangnya sudah habis, sudah dijual atau apa, maka dia harus mengganti yang senilai dengan itu. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Terus kemudian wasani, dan yang kedua, mala yabqa, yaitu sesuatu yang tidak lama, enggak awet. Kato'ami ar-radbi, seperti makanan basah. Fahuwa mukhayyarun baina aklihi wa ghurmihi au bai'ihi wa hifdzi samanihi. Maka orang yang menemukan boleh pilih. Kalau dia mengambil barang basah, makanan basah itu dia ambil, dia boleh pilih. Yang pertama, langsung memakannya juga boleh, tapi dengan ketentuan siap mengganti kalau tiba-tiba yang punya datang. Au bai'ihi wa hifdzi samanihi, atau dia menjual barang basah itu terus dia jaga hasil penjualannya itu. Misalnya dia nemu barang frozen, dia nemu ada orang habis belanja ayam atau daging, barang frozen, dia mau bawa pulang, dia nggak punya freezer di rumah itu, dia khawatir ini busuk, daripada karena barangnya masih bagus dijual lagi aja. Hasil penjualannya oleh dia dijaga dengan ketentuan nanti kalau sewaktu-waktu orangnya datang, maka dia harus mengembalikan itu. Itu seperti itu. Di sini para fuqaha ada diskusinya ya. Kalau dimungkinkan orangnya nggak akan nyari lagi deh. Dimungkinkan juga orangnya juga tidak. Ada kemungkinan orangnya ulima ridhahu, orangnya wis barang jatuh biar hilang dah, diikhlaskan gitu. Kalau memang itu kemungkinannya ulima ridhahu, langsung dimakan juga nggak apa-apa. Atau tadi dijual terus harganya dijaga tadi. Kalau sampai kira-kira 1 tahun nggak ada yang datang, ya sudah, silakan dipakai, dimiliki uang itu dengan ketentuan harus siap mengganti, tetap harus siap mengganti. Ketentuannya kalau sewaktu-waktu pemiliknya datang. Nah, di sini ada yang mengatakan untuk hal yang seperti ini, yang perihal makanan basah seperti ini, ada yang mengatakan tidak wajib mengumumkan. Jadi nggak wajib mengumumkan. Walaupun ada pendapat yang mengatakan tetap, kalau di sini sependek yang saya pahami di sini tidak wajib untuk mengumumkan. Itu seperti itu. Ya kan saru kan, telah ditemukan bakwan misalnya, telah ditemukan ongol-ongol kan, atau ditemukan ayam goreng, ya saru. Tapi ya tidak apa-apa, kalau mau mengumumkan silakan aja. Kalau mau lebih mantapnya diumumkan silakan. Wasalisu, dan adapun yang ketiga, ma yabqa bi'ilajin karatbi fayaf'alu al-maslahata min bai'ihi wa hifdzi samanihi au tahfifihi wa hifdzihi au tajfifihi wa hifdzihi. Sesuatu yang enggak kekal juga, enggak awet juga, tapi bisa diawetkan gitu. Dengan cara diawetkan bisa ini. Jadi dia barang basah yang enggak awet tapi dia bisa diawetkan. Biasanya kayak kurma itu, orang nemu kurma basah, kurma itu bisa diawetkan dengan cara dikeringkan itu. Jadi dia ini bisa diawetkan, jadi diawetkan dengan cara dikeringkan misalnya. Itu contohnya gitu. Fayaf'alul maslahata, maka dia boleh melakukan tindakan terhadap barang itu mana yang lebih maslahat. Termasuk diantaranya bisa dengan cara menjualnya. Wa hifdzi samani, dia menjaga harga dari barang penjualan tadi itu. Au tajfifihi wa hifdzihi, atau dia keringkan dan dia awetkan. Kalau difikir dicontohkan dalam kasus seperti ini, misalnya kurma. Dia nemu kurma 1 karton misalnya. Kurmanya kurma basah. Kalau dibiarkan nanti busuk. Nah, ini bisa diawetkan. Dalam konteks sekarang tidak harus dikeringkan, bisa taruh di freezer kalau sekarang. Nah, terus kemudian atau dikeringkan supaya nanti
Orangnya kalau datang tinggal mengembalikan kepada orang itu. Kalau mau seperti itu, atau dijual daripada saya jual aja deh, uangnya saya tahan, nanti kalau orangnya datang saya kembalikan. Silahkan dengan cara begitu. Repot ya kalau ngambil ya. Mending gak usah diambil. Tapi kalau misalnya mau ya silahkan dengan konsekuensi tadi itu. Warabi', dan yang keempat adalah ma yahtaju ila nafaqatin. Dia menemukan sesuatu atau hewan yang dia harus menafkahi. Iya, harus menghidupi. Kal hayawan, seperti hewan. Wa huwa dorbani. Model hewannya ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama, hayawanun la yamtani'u binafsihi fahuwa mukhayyarun baina aklihi wa ghurmi samanihi au tarkihi wa tatawwu'i bil infaqi alaih. Jadi kalau model yang pertama, hewan yang tidak bisa menjaga dirinya. Dicontohkan kalau di fikih itu kambing. Kambing itu dianggap tidak bisa menjaga dirinya karena rawan dimakan oleh serigala, misalnya gitu. Kalau dalam konteks mau dikembangkan, silakan binatang apapun yang sekiranya dia tidak bisa menjaga dirinya. Kalau difikir contohkan kambing itu, contohkan. Maka silakan dia pilih antara memakannya dengan konsekuensi siap mengganti harga yang harus dia bayar, terus kemudian atau membiarkannya. Kalau dia memilih untuk mengambilnya, maka dia dianjurkan untuk berbuat baik dalam bentuk menafkahi binatang itu. Ya kalau kambing ya dicarikan rumput. Termasuk harus ada tempatnya untuk dia menempatkan kambing itu di rumahnya. Kalau nggak punya jangan diambil. Kalau nggak sanggup ngerumput jangan diambil. Nah, jadi kalau kok nggak iso ngerumput, kok kambingnya lemu tak belea, ya monggo silahkan disembelih. Nanti kalau orangnya datang wajib mengganti. Au bai'ihi wa hifdzi saman, atau dia dijual aja kambingnya itu. Nanti dijaga harganya. Jangan sampai kemudian uangnya dijaga, kalau suatu nanti yang punya datang ya kembalikan. Itu seperti itu. Wa hayawanun yamtani'u bi nafsihi, dan ada model hewan yang kedua, yaitu hewan yang dia bisa menjaga dirinya. Kalau difikir contohkan onta. Onta itu dianggap hewan yang bisa menjaga dirinya. Di samping hewannya besar, dia biasanya sudah bersepatu sehingga bisa berjalan jauh, dan dia bisa makan tanpa harus carikan, dan dia punya cadangan minuman yang cukup untuk sebulan bahkan dalam perutnya. Itu dianggap sebagai hewan yang bisa menjaga dirinya. Fa in wajadaha fis sahra'i katarakahu wa in wajadahu fil hadari fa huwa mukhayyarun bainal asya'i salasati fihi. Jadi kalau dia mendapati binatang itu seperti onta tadi itu di di Sahra itu gurun Sahara, maka dia tidak boleh mengambilnya. Kenapa? Karena dia termasuk binatang yang tahan. Kalau bahasanya Nabi, onta itu biarkan saja, dia itu bisa hidup sampai ketemu sama tuannya, kata. Enggak boleh diambil sama Nabi. Tapi kalau kemudian dia ditemukan wa in wajadahu fil hadari, di perkampungan kayak gini dia mendapatinya, maka fahuwa mukhayyarun bainar asya'i salasati fihi. Maka dia boleh memilih di antara beberapa hal yang tiga berikut ini. Jadi kalau di sini disebutkan dalam sebuah hadis, ja'a fi hadis Zaid bin Khalid, dan ada dalam sebuah hadis Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, wa sa'alau, dan bertanya kepada Nabi kita, dan bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW andolatil ibil, terkait dengan barang temuan berupa onta. Faqala, maka Nabi bersabda, malaka walaha, emang ada urusan apa kamu dengan onta itu? Malaka walaha, da'ha, tinggalkan, kata Nabi, biarkan dia, kata Nabi. Fa inna ma'aha hidaaha wa saqaaha. Onta itu loh, kakinya ada sepatunya,
dan dia juga bersamanya itu cadangan minumannya ada dalam perutnya itu. Taridul ma'a wa ta'kulu syajara. Dia bisa mendatangi sumber air dan dia juga bisa makan pepohonan yang ada, hatta yajidaha rabbuha, hingga ditemukan oleh pemiliknya. Wa sa'alahu an syad, dan beliau nanya tentang syad. Syad itu tentang kambing. Faqala, maka beliau bersabda, khudha fa innama hiya lak. Ya wis kono ambil tidak apa-apa, itu bisa menjadi milik kamu. Auli akhika, atau kasih ke saudaramu kalau kamu nggak bisa ngurus. Auli dzib, atau biarkan nanti dimakan oleh serigala. Itu seperti itu. Jadi kalau yang ditemukan itu adalah jenis yang bisa melindungi diri, maka tidak boleh diambil dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan sebelum Isya. Yang mau tanya silakan tanya, protes, marah boleh silakan. Oh, maksudnya boleh pilih di antara 3 hal yang tadi. Boleh dimiliki tapi dengan catatan harus diumumkan selama 1 tahun, atau dibiarkan, atau dia jual nanti dia siap mengganti dengan konsekuensi mengganti harganya itu. Monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh. Kalau nggak ada saya teruskan penjelasannya. Monggo silakan kalau ada. Masalah itu masalah yang lain boleh. Jadi saya ulang, ini luqata ini barang temuan yang ada di permukaan tanah. Kalau di bawah permukaan tanah namanya apa? Rikas. Kalau rikas boleh langsung diambil, dimiliki, tapi ingat zakatnya seketika. Berapa? Khumus. Khumus itu 1/5 atau 20% zakatnya. Kalau nggak dikeluarkan zakatnya takutnya jadi miskin kayak tadi itu. Kontraktor yang saya ceritakan tadi itu. Nah, karena nggak barokah. Nah, tapi kalau di atas permukaan ada rinciannya tadi ya. Khusus untuk yang sifatnya tidak bisa awet tadi itu, yang kayak tadi nemu makanan yang nggak bisa bertahan lama, maka kita silakan untuk memilihnya, apakah langsung memakannya dengan siap menggantinya, atau menjualnya dengan siap mengganti harganya, dan atau kemudian kita membiarkannya. Itu monggo terserah nanti. Ada? Gak ada nggih? Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua ini? Atau nggak ada pernah nemu barang? Allah. Kalau kita orang jauh bagaimana Ustadz? Kita nemu barang di sini, tapi kita rumahnya jauh. Serahkan kepada orang di sini yang bisa dipercaya. Misalnya ke pihak masjid. Pak, saya nemu ini Pak, tolong nanti diumumkan. Silakan, tidak ada masalah. Atau kalau kecuali tanah haram ya. Kalau tanah haram itu pengumumannya bukan setahun, tapi selamanya. Jadi pengumuman kalau kehilangan barang di tanah haram itu di Makkah Al-Mukarramah itu pengumumannya sepanjang tahun. Khusus tanah haram. Jadi pengumumannya sepanjang tahun, bukan cuma setahun tapi sepanjang tahun pengumumannya itu. Terus diumumkan. Itu kalau tanah haram. Kalau di Saudi sudah ada itu tim bagian yang menerima barang-barang temuan yang dilaporkan ke pihak yang berwenang di sana itu. Baik, kalau tidak ada saya mau teruskan penjelasan ini. Rukun luqatah yang pertama ada iltiqat. Jadi mengambil. Kalau nggak ngambil berarti nggak kena hukum ketentuan luqatah, nggak ngambil kok. Tapi kalau dia mengambil maka dia kena ketentuan tentang luqatah. Oh sebentar, jangan segitu dulu. Sebentar. Luqatah adalah harta yang hilang, yang tidak diketahui siapa yang memilikinya dan ditemukan di tempat umum seperti masjid atau jalan. Bahkan tadi kalau di fikih tadi dikatakan di tanah tak bertuan misalnya. Dan semua itu di permukaan tanah, bukan di bawah permukaan tanah. Hukum mengambil barang luqatah adalah boleh. Mengambilnya lebih utama daripada membiarkannya saja, jika ia adalah orang yang bisa dipercaya untuk menjaganya. Kalau Anda merasa tidak bisa menjaganya, maka jangan diambil. Jadi kalau kita tidak punya kemampuan menjaga barang itu, maka jangan
ambil. Maka silakan diukur kemampuannya. Jika seseorang mendapati luqata di jalan dan ia tidak mengambilnya lantas barang tersebut rusak, maka ia tidak disuruh ganti rugi. Jadi kita misalnya ada barang hilang, kita nggak ngambil, satu saat barang itu rusak, kita tidak punya tanggung jawab untuk mengganti itu. Misalnya mohon maaf ya, di sini ada motor yang ditinggal misalnya, nggak ada yang ngaku, nggak ada yang ini motornya siapa ini, misalnya, dilihat nomor polisinya sudah nggak ada misalnya, ini motornya sopo gitu terus. Andai kan kita tidak peduli, bapak motor sopo sampai mangkrak sampai rusak, pihak masjid tidak punya kewajiban mengganti. Kita tidak mengambil barang itu. Dari Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, Ja'a datang siapa rajulun seorang lelaki ila Rasulillah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alau 'anil luqatati, maka beliau bertanya tentang luqatah. Faqala, maka Nabi bersabda, a'rif isofaha wa wika'aha summa 'arifha sanatan. Jadi kata Nabi pertama, i'rif, ketahuilah, isofaha, ifasoha maaf, wa wika'aha, tutupnya dan wadahnya. Summa 'arifha sanatan, dan umumkan dia selama 1 tahun. Fa in jaa sahibuha, maka apabila datang pemilik barang tersebut, wa illa fasya'naka biha. Jadi kalau yang pemiliknya datang, ya berikan. Tapi kalau dia nggak datang, ya terserah kamu sudah. Kalau mau dimiliki silahkan. Qala fadalatul ghanam. Orang itu bertanya lagi, bagaimana kalau ada kambing yang hilang? Qala, Nabi menjawab, hiyalaka auli akhika auli lidib. Ya, dia bisa kamu miliki, bisa untuk saudaramu kalau kamu nggak bisa memeliharanya, atau biarkan dia untuk serigala, dimakan serigala berarti. Qala, orang itu bertanya lagi, fadalatul ibil, bagaimana kalau ada onta yang hilang? Qala, Nabi menjawab, malaka walaha. Emang ada urusan apa kamu dengan onta itu? Ma'aha siqauha wahidauha. Dia sudah punya bekal minuman dalam dirinya. Dia juga pakai sepatu yang dia bisa berjalan kemana saja. Taridul ma, dia juga bisa mendatangi sumber air. Wa taqulu syajara, dia juga bisa makan sendiri kan. Hatta yalqaha rabbuha, sampai ditemukan oleh pemiliknya. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari rukun luqata pertama, kalau kita mengambil ya, baru berlaku hukum tadi. Kalau kita tidak mengambil, nggak berlaku hukum tadi. Yang kedua, ada yang memungut. Jadi memungut dan ada yang memungut, itu rukunnya. Dan yang ketiga, barang temuan atau barang yang dipungut malqut. Jadi ada tindakan memungut, ada yang memungut, dan ada barang yang dipungut, baru berlaku ketentuan luqatah tadi itu. Nah, terus kemudian pengambilan luqatah terkena 5 hukum. Pertama, bisa jadi mengambil barang teman itu hukumnya mubah, kata para ulama. Hukumnya bisa mubah. Mubah itu boleh ya. Kapan itu? Jika aman pada waktu sekarang, walaupun tidak aman pada waktu yang akan datang. Artinya diambil atau tidak diambil tidak ada masalah. Ya berarti dia boleh ngambil, boleh tidak. Tapi dengan ketentuan tadi, dia siap bertanggung jawab kalau suatu saat pemiliknya datang. Dan kalau dia berniat memiliki, maka dia wajib mengumumkan. Yang kedua, sunnah. Kita sunnah mengambil. Kapan itu? Jika aman pada waktu sekarang dan aman pada waktu yang akan datang. Kalau sekiranya kita bisa menjaganya, bisa menjaga barang itu, dan sewaktu-waktu juga kita siap bertanggung jawab atas barang itu kalau pemiliknya datang, maka mengambilnya itu lebih baik. Itu sunnah itu. Jadi kalau Anda merasa saya bisa kok menjaga ini, bahkan saya bisa bertanggung jawab atas semuanya misalnya, itu silakan diambil, itu lebih baik. Yang ketiga, ada kalanya bisa jadi wajib. Jika aman pada waktu sekarang dan aman pada waktu akan datang, dan bisa jadi barang temuan disia-siakan jika tidak diambil. Jadi kalau Anda punya kemampuan itu semua, dan kalau dibiarkan barang itu khawatirnya akan tersia-siakan, gak ada manfaatnya, bahkan menjadi madarat, dan Anda punya kemampuan untuk menghilangkan itu, untuk mengambil itu dan menghilangkan madarat itu, maka bisa jadi hukumnya bisa menjadi wajib. Dan yang keempat, makruh. Makruh jika yang mengambil adalah orang fasik, orang yang
ahli maksiat, dan yang terakhir bisa menjadi haram jika ia berniat untuk berkhianat. Mengambil untuk berkhianat itu bisa jadi haram mengambil barang temuan tersebut. Nah, selanjutnya monggo terserah jenengan kalau nemu barang yang model kayak gitu, kecuali yang barang basah yang cepat habis tadi kayak makanan, itu termasuk pengecualian yang sependek yang saya pahami di sini. Tidak ada kewajiban untuk mengumumkan, kecuali barang itu bisa diawetkan. Kalau di fikih dicontohkan misalnya sesuatu yang bisa dikeringkan untuk diawetkan. Kalau dalam konteks kekitaan, kalau Anda punya freezer yang besar di rumah bisa diawetkan di freezer itu nggih monggo. Tapi kalau sekiranya tidak memungkinkan, ya udah masak aja, makan aja, tidak apa-apa. Tapi kalau sewaktu-waktu tiba-tiba ada orang celinguan nyari-nyari, ya apa Pak? Tadi belanjaan saya jatuh di sini. Wah, berarti ini orangnya ini. Ya Pak, ini tadi berapa? Diganti, silakan. Atau dijual, nanti harganya kita jaga. Kalau sewaktu-waktu orangnya datang, kita berikan hasil penjualannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Tidak ada pertanyaan nggih? Jelas semua nggih? Oh, nggih monggo. Pertemuan bayi itu Ustaz. Oh. Menemukan bayi pada tahun 6 bulan lah gitu Ustaz ya. Itu masih sepi bahasanya itu duduk dan dirawat sampai dewasa gitu. Ini setelah bab luqathah kita akan membahas bab laqit. Jadi pembahasan kita ini setelah luqathah laqit. Laqit itu penemuan anak. Jadi ada bab khusus nanti baca tentang penemuan anak. Jadi bagaimana hukum Islam mensikapi kalau kita nemu anak. Jadi ada bab setelah ini baca insyaallah. Setelah laqit kita masuk pembahasan tentang faraid sama wasiat. Faraid tentang waris dan tentang wasiat insyaallah. Nah, jadi nanti baca insyaallah pembahasannya. Ya, jadi ada bab khusus mengenai nemu anak. Saya pernah ke Bandung, di panti sosial itu ada banyak anak-anak, di antaranya anak yang dibuang oleh orang tuanya. Ada yang dibuang di kardus, ada yang itu diasuh di Bandung. Saya pernah ke Bandung itu, mereka itu dari anak-anak begitu. Ya, jadi kerjasama antara dinas sosial dengan Muhammadiyah mengasuh anak-anak itu, dan tidak boleh diambil sebagai anak pungut, diasuh di situ kayak semacam kayak pesantren gitu ya, itu sampai mereka betul-betul dewasa. Sebagian mereka ditemukan di kardus, sebagian mereka ditemukan di nggak jelas pokoknya itu. Nah, insyaallah nanti bisa kita bahas lagi insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.